Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadira Aulia Mukago. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medica Kota Mobagu. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu penyakit akibat kerja, yaitu hipobaropati, untuk memenuhi tugas mata kuliah K3 dasar yang diampu oleh Ibu Christine Gloria Tutu, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Teologi, Magister Kesehatan Masyarakat. Untuk video penjelasannya, silakan simak video berikut. Teman-teman, jadi hipobaropati adalah kondisi gangguan kesehatan yang terjadi akibat penurunan tekanan udara di lingkungan yang tinggi, seperti gunung atau area dengan ketinggian ekstrim. Kondisi ini menyebabkan tubuh mengalami kesulitan beradaptasi dengan rendahnya kadar oksigen sehingga muncul berbagai gangguan fisiologis. Hipobaropati sering dikenal juga sebagai altitude sickness atau penyakit ketinggian yang mempengaruhi berbagai sistem tubuh. Memahami definisinya penting untuk mengenali gejala dan mempersiapkan pencegahan bagi mereka yang berisiko terkena. Kemudian, penyebab dan mekanisme terjadinya hipobaropati. Yang pertama, penurunan tekanan udara. Pada ketinggian yang tinggi, tekanan atmosfer jauh lebih rendah, sehingga oksigen yang tersedia untuk dihirup berkurang drastis. Yang kedua, hipoksia. Kekurangan oksigen menyebabkan hipoksia, yaitu kondisi di mana jaringan tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup, sehingga mengganggu fungsi normal sel. Kemudian respon fisiologis. Tubuh mencoba beradaptasi dengan meningkatkan laju pernapasan dan denyut jantung, tetapi adaptasi ini terkadang tidak cukup untuk mencegah gejala hipobaropati. Kita masuk pada gejala dan manifestasi klinis. Yang pertama, gejala ringan, yaitu berupa sakit kepala, mual, pusing. Kemudian, gejala beratnya itu berupa sesak napas berat, batuk berdarah, kemudian halusinasi dan kebingungan. Manifestasi klinis bisa bervariasi, dari yang ringan hingga kondisi kritis seperti edema paru atau otak. Penanganan dini penting untuk mencegah komplikasi serius. Lalu, siapa saja sih orang-orang yang berisiko terkena hipobaropati? Jadi, kelompok pekerja yang berisiko terkena hipobaropati, contohnya itu pendaki gunung profesional, orang-orang yang sering beraktivitas di dataran tinggi dan kurang adaptasi yang memadai. Kemudian pegawai tambang pegunungan yang dimana mereka bekerja lama di area ketinggian dengan tekanan oksigen rendah. Lalu personel militer, personel yang ditugaskan di daerah berketinggian ekstrim tanpa aklimatisasi cukup. Yang terakhir, petugas penyelamatan yang menghadapi lingkungan ekstrim dalam kegiatan evakuasi di pegunungan. Pencegahan dan penanganan hipobaropati. Yang pertama, yaitu aklimatisasi bertahap, yaitu meningkatkan ketinggian secara perlahan agar tubuh menyesuaikan diri dengan tekanan rendah. Yang kedua, yaitu pengobatan simptomatik, penggunaan obat-obatan seperti analgesik dan diuretik sesuai indikasi medis. Yang ketiga, terapi oksigen, yaitu pemberian oksigen untuk mengatasi hipoksia pada kasus moderat hingga berat. Dan yang terakhir yaitu evakuasi medis, yaitu penurunan ketinggian segera jika gejala semakin memburuk. Pencegahan dengan pendekatan sistematis dan penanganan cepat sangat krusial untuk keselamatan pekerja dan pendaki di wilayah tinggi. Kemudian contoh studi kasus. Kasus pertama yaitu kasus pendaki pemula. Kronologinya, seorang pendaki pemula mengalami sakit kepala hebat dan mual pada ketinggian 3.500 meter akibat kurangnya aklimatisasi. Penanganannya, setelah mendapat terapi oksigen dan menurunkan ketinggian, kondisi membaik dalam 24 jam. Kasus kedua yaitu kasus pekerja tambang. Pekerja tambang tanpa perlindungan menyebabkan edema paru pada ketinggian 4.000 meter, memerlukan evakuasi darurat. Kasus ini memperlihatkan pentingnya penggunaan alat pelindung dan pengawasan kesehatan secara rutin. Kesimpulannya,
Hipobaropati adalah gangguan akibat tekanan udara rendah di ketinggian. Pencegahan melalui aklimatisasi dan deteksi dini sangat penting. Penanganan melibatkan terapi oksigen dan evakuasi medis jika diperlukan. Kesadaran dan edukasi bagi kelompok pekerja berisiko harus ditingkatkan. Dengan pendekatan yang tepat, risiko hipobaropati dapat diminimalkan demi keselamatan dan kesehatan pekerja serta petualang di lingkungan berketinggian.